Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel PPG PSKI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732262. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Madrasah MA Dar Elpik kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin tentang Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini karena cuacanya agak mendung ya. Ya, setelah bericik ya. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita membacakan doa supaya belajar hari ini kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita belajar dipimpin doa seperti biasa oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Astagfirullahaladzim. Ta'ala ya bina nasrul suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa, Bapak akan mengecek atau mengabsen hadiran siswa-siswi MA Dar Elpik kelas 10 ya. Yang pertama, Agis ada? Sita Rahmaliat, Siti Auriza, ada yang mau ucapkan? Nah, sudah semua. Ya, sudah cek, absen 90% sudah hadir. Ya, seperti pelajaran seperti biasanya ya. Nah, sebelum kita belajar, untuk lebih menasionalismekan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Oke. Untuk menyanyikan suara Indonesia Raya, diharapkan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah umat.
Hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu tentang siapa Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, maka sebelum dimulai materi ini, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian untuk sebagai awal dari materi ini. Karena tadi materinya tentang Abu Bakar As-Siddiq, akan menanyakan tentang beberapa pertanyaan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan yang pertama, nanti yang bisa silakan acungkan tangan ya, jangan acungkan kaki, bukan tangan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai sahabat Nabi yang paling setia? Dalam melihat apa? Karena Abu Bakar selalu membenarkan dan mendukung Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, termasuk saat peristiwa Isra Mi'raj, dan mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah sejak awal Islam. Iya, bagus. Tangan. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan mengapa kepemimpinan sangat dibutuhkan saat itu? Ya, Hafiz sebagai ketua kelas yang baik, coba dijawab pertanyaan tadi. Umat Islam mengalami duka dan kebingungan sehingga diperlukan seorang pemimpin untuk menjaga persatuan dan kelangsungan ajaran Islam. Ya, boleh tepuk tangan. Kita sebelum berganti, kayaknya kalian sudah mulai kurang ini ya, kurang fokus. Nah, kita ice breaking dulu supaya kalian fresh untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Ice breaking hari ini, jadi apa yang saya sebutkan kalian lakukan. Sekarang coba berdiri supaya lebih boleh belajarnya. Apa yang saya sebutkan kalian lakukan. Ya. Tadi apa sebelumnya? Apa yang saya sebutkan kalian lakukan. Ya. Tangan, mata, telinga, mulut, kaki. Banyak ya. Apa yang saya pegang kalian lakukan. Fokus ya. Fokus dong. Nah, kalau tidak fokus sudah kembali ke materi. Ya. Materi yang pertama yang kita yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini profil singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya siapa?
Abdullah bin Muhammad At-Tamimi. Akhirnya nih, sekitar tahun 573 Masehi. Sahabat Nabi yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Gelar asidik karena apa? Ada pribadi yang jujur, amanah dan bijaksana provinsi. Nah, proses pengangkatan sebagai khalifah. Pertama, apa? Wafat Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Musyawarah di dipilih untuk mencegah perpecahan umat. Pengangkatan melalui tahun 632 sampai 634 Masehi. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Berlangsungnya sekitar 2 tahun. Khalifah yang pertama itu 2 tahun. Masa penting menjaga keutuhan umat Islam. Tantangannya apa? Tantangan dari pemerintahan. Munculnya kaum murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Terus yang kedua, penolakan membayar zakat. Yang ketiga, munculnya nabi-nabi palsu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, banyak ada beberapa yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ancaman perpecahan umat. Selanjutnya kebijakan perang ridho, memerangi kaum murtad, menjaga kemurnian ajaran Islam, menjaga persatuan umat. Nah, ini yang selanjutnya kebijakan zakat dalam Al-Quran, menegakkan kewajiban zakat, mengumpulkan kumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tadinya dari apa? Al-Quran tadinya dari kacakan itu dari apa? Kertas. Dari apa? Dari yang tadi. Tulisan zaman dulu itu ditulis dari apa? Dari kulit kayu ataupun kulit bina. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 630 Masehi. Usianya sekitar 63 tahun. Nah, merujuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Berarti Umar bin Khattab khalifah keberapa? Kedua. Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itu beberapa materi yang harus kita cermati. Nah, supaya kita rileks kembali, kita akan membahas tentang sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau ceramah kayaknya silakan kita lihat video dulu supaya nah, jadi kalian perhatikan dari video ini materi apa yang kalian dapatkan nanti kalian. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Oke. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Perhatikan ya. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW mengakibatkan kesedihan kaum muslim di Madinah. Tidak ada nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang dulu terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid,
Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sekali dialami. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang bermusuh Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal ekspedisi ini karena memiliki pengalaman peperangan guru dan memiliki keahlian kavaleri. Mudah saja pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan para sahabat yang dapat dipercaya disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 532 Masehi hingga wafatnya pada tahun 434 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sebagai nabi dan menanggapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di wilayah utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan Muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia tambahkan silakan menikah. Apakah sebenarnya ekspansi Islam? Apa tadi? Tadi setiap pemerintahan seperti apa? Tentang zakat tadi ya. Ada tentang zakat, tentang apa lagi tadi? Ekspansi. Dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Dan salah satunya yaitu mengumpulkan Al-Quran tadi ya, dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Nah, untuk lebih memahami materi yang kalian dapatkan hari ini, maka kita akan bagi kelompok. Nah, di sini ada kita bagi 4 kelompok ya. Ada berapa kelompok? Dua aja ya. Nah, sudah mulai berat semangat ya. Jadi buat 2 kelompok dulu, laki dan perempuan. Oke. Kalian diskusikan dengan teman kalian dan membahas beberapa persoalan yang sudah Bapak tuliskan. Kalian jawab, jelaskan secara rinci dan mendetail. Kan? Kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit? Oke. Jadi kalian kerjakan bersama-sama, belajar bermusyawarah, karena salah satu tadi yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq itu salah satunya dalam pemerintahnya bermusyawarah. Dan sila berapa dalam Pancasila kita musyawarah? 4. Bunyinya apa? Hah? Sila keempat? Musyawarahkan. Sila keempat apa? Nama pertama apa? Kedua? 5? Jadi kalau sudah beres nanti kalian
presentasikan ke depan ya. Untuk yang laki-laki satu, tiga, ya, tiga, iya, tiga. Sudah? Sudah. Hebat, luar biasa. Dan pertama siapa yang akan mempresentasikan? Dari laki-laki. Coba presentasikan ke depan. Salah. Saya. Iya. Namanya siapa? Maulana Yusuf, Pak. Maulana Yusuf. Perwakilan dari kelompok A ya. Silakan. Silakan presentasikan. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Latar belakang pengambilan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam membutuhkan pemimpin untuk menjaga persatuan melalui musyawarah syahidah. Abu Bakar dipilih karena kedekatannya dengan Nabi, keteladanan iman dan akhlaknya serta kepercayaan para sahabat. Dua, sebut tiga tantangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahan. Munculnya kaum murtad. Dua, penolakan membayar zakat. Tiga, munculnya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Tiga, mengapa Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas terhadap orang yang menolak membayar zakat? Karena zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan dari sholat. Menolak zakat berarti merusak ajaran Islam dan mengancam persatuan umat. Oke, beri tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 2 atau kelompok B, silakan presentasikan ke depan. Diwakili oleh siapa? Siti Amalia. Baik, saya dari kelompok B ingin melanjutkan dari pertanyaan dari kelompok A, yaitu nomor 4. Jelaskan peran Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Quran. Jawabannya ialah setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran atas tujuan Umar bin Khattab. Tugas ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menjaga keaslian Al-Quran. Terus yang nomor 5, sebutkan nilai-nilai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya ialah jujur, amanah, sederhana, tegas dalam kebenaran, bertanggung jawab dan mengutamakan musyawarah. Yang dari saya di kelompok B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Yang sudah memberanikan diri, sudah mempresentasikan apa yang tadi dikerjakan sebagai satu bentuk latihan supaya kalian bisa bermusyawarah. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk lebih detail lagi tentang materi ini, maka kalian akan diberi latihan atau soal evaluasi mandiri. Jadi kalian boleh bangkunya dirapikan kembali seperti sedia kala. Rapikan dulu bangkunya seperti sedia kala. Dikerjakan ya, waktunya 10 hari. Kurang lama, 5 menit waktunya. 3 menit selesai. Jadi jangan buru-buru kerjakannya ya. Santai tapi pasti. Jawab dengan teliti, dibaca. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan, kasih nama ya. Iya. Dikasih nama. Jangan nyetek. Nah, langsung kumpulkan.
kumpulkan ya. Nah, udah kan? Nah, langsung kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Depan, kumpulkan. Ini hasil dari penilaian hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan apa materi yang hari ini. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, khususnya pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, merupakan fase yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama berhasil menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh keimanan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Melalui kebijakan-kebijakannya seperti perang ridho, penegakan kewajiban zakat, serta pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah perpecahan umat. Kepemimpinannya yang berlandaskan musyawarah, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi teladan utama dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan mempelajari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, peserta didik diharapkan dapat meneladani nilai-nilai keimanan, ketegasan dalam kebenaran, sikap sederhana, serta semangat menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa. Nah, itu materi yang telah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk materi minggu depan, yaitu tentang siapa yang kedua? Umar bin Khattab. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan baik perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan hari ini. Kalian memaafkan? Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup doa dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Misalnya di Qur'an nanti fi hayatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.